Penetapan 5 tersangka kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat ini belum serta-merta membuat penyidik itu kayaknya yakin bahwa kasus ini sudah siap untuk dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Karena tahapan berikutnya, setelah penyidik itu selesai ya melakukan berbagai macam berkas pemberkasannya, itu akan diserahkan ke kejaksaan. Kalau kejaksaan mengatakan ini sudah lengkap antara alat bukti, tersangka dan juga pasalnya, ini baru akan diserahkan berkasnya untuk disidangkan di pengadilan negeri nanti. Nah, ada satu hal yang menurut aku juga bagian yang harus kita kawal dan kita dukung dari Polda Jawa Barat, karena ada dugaan sangat kuat ini juga ada hubungan dengan sejumlah oknum dari anggota polisi yang dugaannya terlibat dalam obstruction of justice. Kasus ini terjadi sebelum terjadinya kasus Sambo. Ini terjadi di 18 Agustus 2021. Di kasusnya Sambo kita dikejutkan ya, ternyata ada hampir 100 anggota polisi yang terkena obstruction of justice. Alasannya macam-macam, karena kebanyakan adalah karena tidak enak, segan, enggan terhadap jabatan seorang Sambo saat itu. Bagaimana dengan kasus yang jauh sebelum Sambo? Apakah ini juga ada mengarah ke sana? Kemungkinan besar yes, dengan beberapa hal kejanggalan. Kalian masih ingat, kita akan bahas adalah mengenai saksi tersangka Yosep ya. Ada satu hal yang disampaikan dari kuasa hukum Yosep beberapa waktu lalu pada saat keempat kliennya ditetapkan sebagai tersangka dan hanya Yosep yang ditahan. Sementara 3 tersangka lainnya, Mimin, Arigi, dan juga Abi tidak dilakukan penahanan. Ada motor Scoopy. Motor Scoopy miliknya Yosep ini juga diamankan di Polda Jawa Barat. Lantas kita masyarakat bertanya, kenapa ya kok motor Scoopy ini diamankan? Sebenarnya kalau kalian mengawal kasus ini dari awal lewat YouTube ini teman-teman, beberapa hal aku sudah menyampaikan waktu itu adalah dugaan bahwa noda merah atau darah di pakaiannya Yosep, kan waktu itu yang bilang bahwa ternyata ada di jaket, ada di baju, ada di celana. Salah satunya adalah Yoris ya, di sejumlah media massa bilang bahwa di jaketnya Papa tuh juga ada sebenarnya percikan-percikan. Tapi kan kalau kita lihat dari penyidik yang diambil untuk dilakukan pengecekan, itu hanyalah bajunya Yosep aja. Ya, ini adalah baju yang berada di kerah sama di balik kancing, hanya itu aja. Dan itu pun setelah dilakukan pencucian. Untungnya pada saat penyidik meminta baju yang dipakai Yosep yang telah dicuci diambil, pas dicek lagi, ditemukan 2 noda darah tersebut yang merupakan miliknya Ibu Tuti dan juga Amel. Itu adalah yang pertama. Kembali mengenai motor Scoopy tersebut yang saat ini pun sedang diamankan oleh Polda Jawa Barat. Selain adalah 2 kendaraan, pertama adalah Yaris ya, dan juga Alphard hitam tersebut. Nah, dugaan sangat kuat dari beberapa orang yang dari dulu-dulu kita bahas, apa jangan-jangan di motornya Pak Yosep juga ada noda merahnya, ada darahnya. Kemungkinan besar iya teman-teman. Karena apa? Ya, kalau kalian secara logika aja di bajunya Yosep yang sudah dicuci aja, ternyata masih ditemukan di balik kancingnya. Dan juga di kerahnya tuh masih ada. Mungkin nyucinya tidak terlalu bersih, sabunnya nggak banyak. Kalau nyucinya bersih banget pasti ya nggak akan ada semua. Tapi ya seperti kalian tahu lah, umumnya itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Aku bilang umumnya karena memang ada beberapa kasus juga yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Tapi aku yakin pada umumnya kejahatan itu tidak ada yang sempurna teman-teman. Motor dan juga baju yang ada noda merah tersebut menurut aku sudah sangat indikasi kuat sekali bahwa Yosep adalah orang yang terlibat di malam pembunuhan tersebut, selain kita menggunakan keterangan dari Danu. Betul, keterangan dari Danu tidak boleh serta-merta hanya dipakai 100%, tetapi kalau keterangan Danu cocok dengan keterangan alat bukti lainnya, ya ini adalah salah satu bukti bahwa itu adalah fakta. Dunia hukum dikategorikan bahwa sesuatu hal itu fakta kalau ada 2 alat bukti yang mengarah ke sana. Tapi kalau untuk hakim sudah hakim tuh nggak harus 2 alat bukti teman-teman. Hakim itu cukup dengan 1 alat bukti, misalnya dengan keterangan terdakwa doang.
asalkan hakimnya yakin, itu bisa menjadi dasar putusannya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ya kalau untuk polisi sih iya ya, harus ada 2 alat bukti yang kuat. Tapi kalau untuk hakim, nggak perlu 2 alat bukti, 1 alat bukti plus dengan keyakinan hakim, itu bisa menjadi dasar untuk memberikan vonis nanti. Kalau motor dan bajunya Yosef sudah ada darahnya, ya sudahlah Pak Yosef, ngaku aja. Karena dengan pengakuan ini aku yakin bisa ngebuat ya hidupnya Pak Yosef akan jauh lebih tenang dan juga lebih tentram ya. Ya, amin. Banyak yang bilang, nggak mungkin Anjas Yosef akan mengaku, karena kalau dia mengaku, otomatis akan ada 3 tersangka yang di kasus ini yang sudah pasti akan semakin memberatkannya. Kalau analisa dari kuasa hukumnya Yosef sih mengatakan kenapa ya kliennya itu hanya Yosef yang ditahan, ya karena menurut mereka baru Yosef yang punya 2 alat bukti yang kuat, makanya dia menjadi tersangka. Pertama adalah keterangan Danu, yakni dalam kategori keterangan saksi ataupun juga terdakwa nantinya. Yang kedua adalah dari noda merah yang berasal dari darahnya Amel dan Ibu Tuti di bajunya, yang itu nanti akan berdasar dari keterangan ahli di alat buktinya. Bagaimana dengan 3 tersangka lainnya? Menurut kuasa hukumnya Yosef, itu cuma baru relay dari keterangannya Danu doang, tapi dari penyidik mengatakan tidak kok, kami tidak hanya rely kepada keterangan Danu, karena untuk menetapkan tersangka itu paling tidak ada 2 alat bukti. Kalau dari analisa aku sampai saat ini, apa yang membuat keterangan selain dari Danu untuk ketiga tersangka, menurut aku ada beberapa hal ya yang mungkin saat ini sedang dalam proses pematangan berkas-berkasnya. Amannya sih kalau aku lihat dari Polda Jawa Barat saat ini, yang tim yang luar biasa harus aku apresiasi, mereka kayaknya nggak cuma mau mengumpulkan 2 alat bukti sih, kayaknya mengumpulkan 3-4, karena nanti kalau seandainya diserahkan berkasnya ke kejaksaan, itu akan banyak layer-layer, semakin banyak alat bukti yang kuat, tentunya akan semakin menguatkan bahwa mereka akan menang dalam persidangan nanti. Tapi yang baru disampaikan adalah ya beberapa hal tersebut. Nah, kalau sudah jelas, clear bahwa kita pengen tahu nih, di motornya Pak Yosef yang Scoopy yang ditangkap juga di layar CCTV, dia datang di hari kejadian tersebut. Ini kan CCTV di mana Pak Yosef itu sekitar jam 7 pagi ya, itu menuju ke lokasi TKP, tempat kejadian perkara. Karena Pak Yosef kan tiba di TKP itu sekitar 7.15 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya juga unik sih, kenapa Pak Yosef bisa hafal banget sampai menitnya. Kenapa Pak Yosef bisa spesifik mengatakan, oh saya tiba di lokasi TKP 7.15. Itu unik sih bagi aku pribadi, bisa tahu banget spesifiknya. Ya mungkin karena sudah dicocokkan Anjas dengan waktu kalibrasi di CCTV, waktu juga Pak Yosef nelpon HP-nya Amel, sama nelpon HP-nya Yoris, itu kan dikalibrasi, dicocokin, makanya tibalah sampai di kesimpulan 7.15. Ya sudahlah, oke, penjelasan seperti itu. Tapi kalau di motornya Pak Yosef, itu beneran ada darahnya Amel atau Ibu Tuti atau bahkan keduanya, ya sangat sulit sekali untuk menghindar gitu. Kenapa ada banyak sekali noda-noda merah di hal yang dipakai oleh Yosef? Apakah sekedar kebetulan semata? Alasan dari Yosef berkali-kali mengatakan di media massa ataupun juga sosial media bahwa karena pada saat di hari kejadian dia datang ke lokasi TKP, ngelihat rumahnya acak-acakan, dan dia tuh langsung pergi ke kamar mandi dan dia ngelihat bunga-bunga di bak mandi tersebut. Dia ngambil air, kemudian nyiram-nyiramin. Padahal kalau kita dengarkan keterangan dari sejumlah petugas ataupun juga saksi saat itu yang masuk ke lokasi TKP, bahwa di bak mandi tersebut itu penuh dengan noda merah, teman-teman. Kenapa Pak Yosef masih begitu kekeh ya bisa ngambil air sana, kemudian nyiramin ke ruang tengah, ke tembok-tembok, ataupun juga di depan pintu TKP, di terasnya. Pak Yosef juga nyiram-nyiram di situ. Kenapa dia melakukan hal yang seperti itu? Itu udah intuisi manusia ya. Aneh banget kalau kita ngelihat tiba ke rumah, ngelihat anggota keluarga kita nggak ada, kondisi rumah seperti itu, yang ada kita bukan nyiram-nyiram, tapi malah teriak, histeris, wah ada apa ini dan sebagainya. Akanlah ekspresinya bakal begitu heboh kan ya. Karena Pak Yosef juga di pemakaman ekspresinya juga begitu sangat sedih, yang nangisnya luar biasa kenceng, tapi tiba-tiba dalam waktu hitungan mungkin menit atau jam,
diwawancara di sejumlah media massa. Aku ingat waktu itu ada wawancara di TV One, Kompas TV, iNews TV, di hari yang sama, di hari pembunuhan tersebut, tanggal 18 Agustus, sore dan malamnya, itu sudah begitu tegar ya, bisa menceritakan kronologi secara detail. Padahal kalau kita lihat di pemakaman, kelihatan dia sangat terpukul sekali. Well, mungkin setiap orang punya healing time-nya tuh berbeda-beda, Anjas. Ya, boleh-boleh aja. Nah, mengenai noda merah di motor Scoopy dan juga bajunya, kenapa Pak Yosef nggak ngaku aja nih? Ayolah Pak Yosef, be gentleman gitu. Kalau memang Anda terlibat, ya harus dikatakan. Apalagi Danu mengatakan bahwa memang Anda adalah bagian yang merencanakannya. Ya, dugaannya Yosef ini adalah sebagai eksekutor dan juga dalangnya. Ada Mimin, ada Arigi dan juga Abi yang dikatakan Danu ada di peristiwa malam tersebut. Nah, aku juga khawatir nih berhubungan dengan obstruction of justice. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, dan ini sekaligus support ya buat penyidik dari Polda Jawa Barat yang tim baru ini, karena tim baru ini berbeda dengan tim yang 2 tahun terakhir lalu, teman-teman. Jadi dugaan sangat kuat sih kalau aku melihat di sini motor Scoopy-nya ini ya kan sudah pernah diperiksa beberapa kali sebenarnya. Kalau kalian cek di Polres itu sudah pernah sebenarnya diambil. Mudah-mudahan di BAP, berita acara pemeriksaan, masih ada data yang menunjukkan bahwa di motor Scoopy memang ada salah satu penyidik yang melihat ini motornya tuh ada noda merahnya. Mudah-mudahan itu masih tercatatkan, karena feelingku ya, dugaanku sangat kuat itu ada sebagian oknum-oknum yang bermain di sini, ada data-data yang disampaikan dari keterangan ahli, itu tidak disampaikan secara utuh ke bagian tim penyidiknya. Jadi ini PR juga sekaligus waspada untuk para beliau-beliau penyidik ya di Polda Jabar saat ini. Pada saat mendapatkan data dari bawahannya, anggotanya di lapangan, jangan langsung percaya 100%. Harus ada cross-check-nya sendiri. Cross-check menggunakan logika atau cross-check menggunakan orang-orang yang dipercaya yang kira-kira akan meng-cross-check di lapangan seperti apa. Karena banyak data-data yang hilang aku lihat di sini, termasuk dengan motornya Pak Yosef ini yang Scoopy. Apakah jangan-jangan ada oknum yang sengaja membersihkan darah tersebut di motor Scoopy, tapi untungnya ada polisi penyidik yang benar-benar mau lurus, dan sekarang sepertinya penyidik sekarang sudah mau terbuka semua, teman-teman. Kenapa aku sangat mensupport untuk penyidik Polda Jabar yang tim sekarang ini? Karena apa? Masalah yayasan, dikatakan ada temuan siswa fiktif, itu udah kemajuan yang luar biasa. Kalau dulu-dulu ya, tim-tim yang lama, mana berani mereka mengatakan hal tersebut, hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya superficial. Misalnya, oke, kami sudah minta surat kuasa dari Yosef, ahli waris ya, dan juga Yoris, bahwa kami mau melakukan print out ke rekeningnya Amel, karena dia adalah sebagai bendahara. Ya, selesai gitu doang, tapi itu nggak ada maknanya sebenarnya. Tapi yang bermakna adalah pada saat Polda Jawa Barat mengatakan ada temuan siswa fiktif, ada uang-uang banyak di situ, itu adalah indikasi bahwa memang betul Polda Jawa Barat sudah benar-benar mau membuka kasus ini. Karena kemungkinan besar ini berhubungan dengan motifnya. Ya, kalian tahu bahwa ternyata Mimin adalah salah satu orang yang berkontribusi dalam pendirian yayasan ini. Dia pernah jual emas, pernah mencari siswa-siswa ngetok pintu di kampungnya. Begitupun juga dengan Yosef yang merupakan pendiri yayasan. Tetapi beberapa tahun terakhir ini sebelum meninggalnya kedua korban, yang mengambil alih itu adalah ya kedua korban dan juga Yoris dalam tanda kutip. Yoris mengatakan bahwa Pak Yosef itu ditendang dari yayasan tersebut. Oke, mengenai rekening Amel, ini juga unik. Apakah rekening Amel, rekening koran yang dicetak sekitar hampir 2 tahun yang lalu, apakah ada uang yang berkurang nggak nih? Kalau ada uang yang berkurang atau nggak ada sama sekali, artinya itu adalah dari ya ahli waris yang bisa mengambil uang tersebut. Kalau seandainya uang tersebut tidak ada lagi di rekening tersebut, ini juga menjadi indikasi bahwa apa yang terjadi, kok mereka mengambil uangnya? Ya, kita pengen tahu alasannya aja. Jadi sekali lagi teman-teman, Polda Jawa Barat membutuhkan bantuan netizen untuk memviralkan, karena dugaannya ini ada 2 tim nih.
tim yang pengen bertahan dengan berbagai macam dugaan oknum yang obstruction of justice, ada juga tim yang pengen membuka semuanya. Mirip banget sama kasus Sambo dulu ya, ada anggota polisi dugaannya yang pengen menutupi, tapi ada anggota polisi yang pengen membuka semuanya. Sepertinya ini kasus terulang kembali di kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat. Makanya netizen dibutuhkan di sini agar mengawal, agar terus viral. Kalau tidak viral di Indonesia itu tidak akan mendapatkan keadilan. Itu kata orang seperti itu. Nggak tahu faktanya betul atau enggak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.